Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Ngobrol Santuy. Ya. Oke Ustaz, biasanya nih kita ngobrol santuy nih Ustaz ya. Kan biasanya kan menjelang Lebaran ya orang banyak sekali yang suka nuker-nuker duit kan ya. Buat bagi-bagi ya, nukernya tuh di pinggir jalan. Biasanya kan ada uang adminnya tuh. Ya kan suka diperdebatin katanya hukumnya riba ya. Itu gimana kalau menurut Ustaz? Ya kalau saling memberi kebahagiaan atau hadiah pada keluarga besar lewat yang kelihatan baru lah gitu. Kayaknya kan bikin suasana lebih bahagia, seger, bahagia. Bagus. Tapi bagus ketika berbagi kepada keluarga itu tidak dibatasi dengan ukuran sesuatu yang baru, dengan ganti uang, tukar uang dan sebagainya. Masih ada cara lain. Betul. Pola-pola semacam itu terlihat memang elok, indah, sensasi. Tapi pada sisi lain kalau kita bicara soal psikologi keimanan, apalagi tentang ikhlas al-mutasaddiqin, kita mau ikhlas dalam bersedekah, betul. Bukan bentuk uang barunya sebenarnya, tapi jiwa kita selalu bisa memperbaharui hidupnya orang lain, termasuk keluarga besar kita ya, ponakan dan yang lain. Apalagi bisa dielaborasikan dengan berbagi kepada orang lain. Kalau keluarga besar mah tentu itu jadi prioritas lah, betul. Tapi ketika ada orang punya perhatian terhadap yang tidak punya keterkaitan dari hubungan keluarga, apakah itu biologis atau yang lain-lain, itu udah luar biasa. Jadi semacam tukar uang dengan admin, kemudian 100.000 hanya dapat 90.000 misalkan, ya, atau 95.000. Iya. Ya tetap di dalam kacamata ilmu fikih disepakati ulama itu hal yang dilarang. Dilarang. Berarti dua-duanya nih, baik si penjual maupun si yang nuker. Iya. Yang menjual itu merasa leluasa karena merasa masih ada orang-orang yang terpikat dengan cara seperti itu. Tadi kan poinnya, karena psikologi keimanan. Percaya nggak dia dengan hukum adanya hukum Islam seperti ini ya? Itu kembalinya ke sana. Buat si penjual mah ya tuh memang dia lagi ikhtiar, memang lagi butuh, dia usaha, bahkan dia dimodali kan oleh pengusaha. Benar. Dari mana orang? Biasanya pemain-pemain ya, orang yang tampilan secara zahir kita lihat di pinggir jalan ya seperti begitu, punya uang, tumpukan baru-baru. Ya. Kecuali memang ada big boss di belakangnya. Udah pasti itu biasanya. Ya, berarti jatuhnya selain kita udah riba, ibarat nih uang udah riba, terus kita bagilah ke saudara. Jatuhnya dua kali dong Ustaz ya. Iya kitanya ya. Kalau si penerimanya kan nggak tahu menau. Iya. Kalau kita ingin memberi sesuatu yang tadi nawaitunya baik, bagus, ya bagus uangnya, bagus cara mendapatkannya, bagus juga hati kita. Kan yang dicari momentum hari kebenangan atau hari raya itu sesuatu yang agung, yang besar. Jadi jangan sampai tercederai oleh varian-varian yang bisa mencederai nilai bagus tadi. Saya pikir tadi yang kena hukum riba itu yang jualnya Ustadz, karena yang dia yang membuat itu gitu peraturan, kita mah yang nuker. Anggaplah ya kayak uang biasa lah gitu. Ya dia merasa lebih bisa berkembang, leluasa karena seperti ada dukungan kan. Dari kitanya. Jadi dia riba ya gara-gara kita juga. Nah, itu dia. Coba kalau kita nggak ada, ya kan pemimpin-pemimpin kita juga sering menginstruksikan, menghimbau, jangan dibiasakan pungli. Karena kitanya yang buka keran. Makanya di sana ada, kalau kita yang tidak mau buka keran, kan tujuannya begitu pemerintah. Logikanya begitu ya, masuk ya dapat ya. Supaya pejabat-pejabat di atas juga tidak bermain ya, dengan pungutan-pungutan yang tidak semestinya. Tapi kitanya juga jangan lemah, nggak mau Pak. Sebab instruksi dari pimpinan langsung Pak. Nah kalau di bawah pada realitasnya ada yang melakukan itu oknum-oknum, ya bukan pimpinan di atas, memang kitanya juga ikut serta memberi lahan gitu. Iya betul. Membangun sama dengan nuker uang tadi. Kalau kita masih terus semangat gencar, ya kita ikut terlibat.
Mungkin prosentasenya kecil, tapi tetap terlibat. Betul. Kalau bicaranya di agama kan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun karena kita termasuk dzarratin syarran, sekecil apapun kalau gitu ya ikut terlibat. Iya. Nah, terus berarti nggak ada istilahnya apa bahasanya toleransi dalam artian nggak ada solusi berarti ya? Karena ada sebagian ustadz yang bilang membolehkan kalau, nah ini kalau akadnya katanya begini ustadz. Jadi ada dua. Misalnya tadi 1 juta cuma dapat 950 misalnya. Ya udah saya nuker nih 950 sah. Nah 50 ini akad dah buat jasa. Apakah itu dibenarkan ustadz? Jadi dengan rumusan mungkin dia sudah menyampaikan keridoannya dah atau saling ridho gitu. Dikasih 950 juga ridho walaupun uang dia itu 1 juta. Tapi dia nerimanya 950. Saya ridho kok, nggak apa-apa, yang penting baru semua gitu kan. Iya, kelihatannya indah. Iya, bener kan? Saya juga berpikiran terlihatnya tapi seolah-olah kayak ngadalin sistem. Bener gak Ustaz? Betul. Iya, indah, elok kan bener, terlihatnya juga. Betul. Mas segala sesuatu yang kemungkaran kadang-kadang kelihatannya indah. Iya, dibungkusnya terlihatnya enak gitu ya. Bahasanya juga dikemas lah bagaimana aja, dihiasi tuh dengan fenomena dan panorama kalimat. Tapi kan saya ridho. Iya. Anda memang ridho, tapi cara itu kalau terus berkembang nanti diikuti oleh orang-orang di belakang kamu menjadi ikutan. Itu tidak sehat. Betul, tetap salah. Kalau mau proses begitu, kenapa hanya hari itu aja? Kenapa tidak setiap rutin aja begitu bikin suasana? Itu kalau memang bicaranya soal ridho. Ridhonya hanya setahun sebulan sekali, nggak dibikin bulan-bulan lain. Iya. Karena Ramadan bahasanya ridho. Betul. Kalau di luar Ramadan kayaknya nggak ada. Iya benar. Benar, masuknya ke situ Ustaz, logikanya masuk nih benar. Jadi tuh perhatikan ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya ngadalin sistem. Kecuali memang dari awalnya akadnya udah jelas dalam arti ya uangnya cuma 950, ya udah saya nuker nih 950, tiba-tiba kita ngasih nih. Udah nih Mal, saya buat ngasih uang jasa dah. Nah, itu baru ya Ustaz. Sah. Karena di awal nggak ada deal-dealan gitu. Bahkan ada satu hari memang seorang Yahudi di Madinah. Ya. Cerita singkat, Nabi Muhammad memang pernah diberi pinjaman oleh orang Yahudi. Kemudian perjanjian dalam tempo sekian. Nah, pada berikutnya giliran waktu sudah sepekan, 2 pekan. Nabi sadar bahwa itu belum jatuh tempo, tapi Nabi terkaget-kaget juga ketika orang Yahudi itu datang ke Masjid Nabawi. Bahkan sempat menarik ceritanya Nabi, jubah Nabi. Sampai sahabat-sahabat tercengang. Berani sekali dan tidak sopan dan etis sekali. Tidak etis sekali masuk ke area Masjid Nabawi, bahkan sampai berani menarik jubah Nabi sampai orang tercengang. Tidak sopan. Umar bin Khattab dan yang lain-lain udah para berdiri. Sahabat sudah ya artinya siap. Iya udah berdiri, pedang udah tangan semua nih. Tapi mereka lah bukti kecintaannya dan ketaatannya sama Rasulullah. Jadi lebih dikedepankan rasa taat dan cintanya sama Nabi ketimbang amarah mereka yang sudah menggunung. Betul. Ditahan demi Nabi nih. Siap-siap aja. Lalu Nabi katakan, kenapa kamu melakukan itu? Saya minta uang saya, kamu kan pernah megang, pinjam uang saya. Betul. Nabi bilang betul di depan para sahabat. Tidak saya pungguli. Hanya saja kan itu belum jatuh tempo. Padahal orang Yahudi itu hanya ingin mengetes. Kalau dia seorang nabi, dia akan lebih mengedepankan kasih dan sayang dalam kepribadiannya daripada emosinya. Yahudi sadar bahwa itu memang belum jatuh tempo. Misalkan jatuh temponya nanti nih tanggal 2 April. 2 April. Katakanlah misalnya ini hari Senin, jatuh tempo hari Rabu. Katakanlah. Jatuh temponya nanti nih bulan Mei. Dia datang awal April, pertengahan Mei. Dia datang awal Mei. Masih jauh banget gitu. Padahal dia tahu awal Mei itu hari raya. Hari raya gitu kan. Dia datang malah di awal-awal. Padahal jatuh temponya pertengahan tanggal 15 misalnya. Tapi dia hanya menguji. Akhirnya kata Rasulullah, ya memang saya punya utang, tapi kan belum jatuh tempo. Enggak, saya minta sekarang juga harus dibayar.
nggak mau kalau besok kata ya. Iya. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Umar bin Khattab karena Nabi memandang wajahnya Umar di antara sekian sahabat yang udah geram siap. Nabi lihat Umar bin Khattab, wahai Umar, labbaik ya Rasulullah, kalau begitu kamu ke Baitul Mal, ambil bagian dari Baitul Mal itu misalkan 20.000, bayarkan ke orang Yahudi ini, dan 20.000-nya lagi tambahkan kepada orang Yahudi. Umar bertanya, kan 20.000 utang, lalu aku suruh ambil 20.000. Iya, oke, akan saya ambil, saya bayar. Tapi kau suruh bayar 20.000 lagi, 20.000 lagi untuk membayar ketakutan orang Yahudi karena kamu udah ngangkat pedang. Kan dia takut tuh bentar, angkat kencing, takut kencing. Karena dia rasa takut. Iya, jadi kasihan. Bayar sama kamu. Uang kasihan karena dia takut. Giatnya luar biasa dilebihkan sama Nabi. Berangkatlah Umar bin Khattab, diajak orang Yahudi itu oleh Umar. Umar bin Khattab udah emosi, sewa ini kalau bukan karena perintah Nabi. Iya. Wah, udah hilang nih. Injek nih, mumpung nggak ada orang. Iya, kan? benar. Rasulullah udah di masjid. Betul. Sama yang lain. Betul. Kata Yahudi, Umar, kamu tidak kenal saya. Yahudi juga pasti udah takut. Udah, saya nggak mau kenal, saya nggak mau tahu saat saya ke situ. Sekarang masih itu ikut aja. Jangan begitulah Umar, kata orang Yahudi. Ada yang perlu saya sampaikan. Udah, nggak usah salah. Pokoknya uang kamu akan saya kembalikan dan saya akan kasih lebih karena kamu sudah takut tadi. Dengan saya mengangkat pedang. Betul nih Umar, kamu tidak mau mendengar keterangan sebenarnya saya. Apa yang ingin kamu sampaikan? Umar, ternyata Muhammad itu betul-betul seperti apa yang saya baca di kitab saya. Belum jatuh tempo Umar sebenarnya. Betul. Iya, jadi sadar betul dia, cuma ngetes doang. Muhammad itu betul bilang kalian memang belum jatuh tempo. Kata Umar, makin kurang ajar. Bikin malu aja. Tapi saya ingin menguji apakah dia mengedepankan Rahman Rahimnya dalam kepribadian, apa emosinya. Dan ketika dia mengedepankan Rahman Rahim, tidak emosi, bagaimana sahabat-sahabatnya? Ternyata aku tahu, semua sahabatnya saya tahu sudah menggunung emosi, termasuk engkau Umar. Iya, tapi bisa nahan. Engkau tidak bisa melakukan apa-apa karena taat dan cintamu kepada Rasulullah Muhammad. Kata orang Yahudi. Kalau begitu Umar, saksikan Umar, kamulah orang pertama yang aku ajak bicara dari hati ke hati. Saya meyakini Muhammad itu bukan manusia biasa, dia adalah utusan Allah sebagaimana yang saya baca dalam kitab-kitab klasik dari leluhur saya pada Yahudi. Petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak, tetap uang kamu. Iya, saya kembalikan. Saya terima. Tapi uang yang karena aku takut dengan sebab kamu tadi mengangkat pedang, sudah aku ridhoi. Karena aku meyakini engkau pun punya sifat Rahman Rahim seperti junjunganmu Rasulullah. Dan aku sekarang sudah Islam. Maka aku katakan tidaklah yang 20.000-nya saya ambil lagi. Karena sebenarnya saya hanya menguji doang. Itu kan kesel banget teman-teman, tuh kurang ajar lu. Gua bikin geger Masjid Nabawi. Dia kan gua dikerjain suruh ke sono ke Baitul. Tapi Umar nggak mungkin itu semua. Itu pernah memang Rasulullah memberikan lebih karena diatnya. Nah, itu masalah akhlak. Kalau ini kan bukan soal akhlak. Ngasih Yahudinya udah masuk Islam, dia tetap ngasih uang utangnya. Ya tetap dibayar. Jadi 20 juga tetap, uang takutnya juga tetap. Uang takutnya dikasih sama Umar, tapi dia bilang saya redo. Nolak. Saya redo. Sekarang saya udah Islam. Kan kamu tadi udah saya ajak bicara. Sekarang saya udah Islam. Ternyata kalian lebih patuh dan taat kepada Rasulullah sebab kalian memang sahabat-sahabat setia dan mencintai, bukan karena takut. Padahal bisa aja gue dibejeknya di sini. Nanti akan ada orang-orang di akhir-akhir zaman. Kalian itu patuh dan taat kepada pimpinan, bukan karena kalian mencintai, karena kalian takut dengan aturan itu. Nah, itu kata Yahudi itu. Jadi kaitannya aturan itu penting, tetap berlaku. Utangnya tetap dibayar. Betul. Soal lebihnya tadi diterima Tuhan, enggak, saya kembalikan aja. Kan sekarang saya udah Islam. Betul. Kalau saya masih minta berarti saya masih dendam gitu. Tuh, jadi kaitannya ke situ ya guys ya. Jadi intinya kita nggak bisa ngadalin sistem karena emang udah aturan hukumnya begitu, ya nggak bisa dimainin. Sama halnya kayak orang udah bercerai, kan kalau mau balik lagi dia harus nikah dulu kan, masing-masing harus nikah.
Ya, nggak bisa dibuat kalau talak 3. Ya. Talak 1 kan masih bisa rujuk. Iya betul. Katakanlah udah cerai ini, udah talak 3 Ustaz. Umpama kita udah pisah, terus kita mau nikah lagi kan nggak bisa ya Ustaz ya. Kecuali dinikah dulu. Iya, makanya harus nikah dulu. Tapi kan nggak bisa istilah, gue mau nikah lagi sama dia nih. Tapi gue nikah dulu sama orang lain lah. Ntar gue cerain lagi buat nikah lagi sama dia. Kan nggak bisa begitu. Harus betul-betul murni yang memang ya alami. Artinya gitu. Sudah bagian jodohnya juga. Betul. Nggak bisa dimain-mainin. Jadi sistem nggak bisa dikadalin guys. Lu mau ngadalin Tuhan. Gitu bahasanya ya kan Ustadz ya. Kira-kira begitu ya. Nah, lalu apa konsekuensinya kalau kita berbuat riba? Kan tadi baik si penjual ataupun kita sebagai pembeli, ya kita sama-sama terjatuh di hukum riba. Terus apa dosanya? Dosanya itu sama saja kayak kita ngajak perang sama Tuhan. Ya, ente bayangin dah, kita ngajak perang sama Tuhan, Masya Allah. Ya ini hanya untuk orang yang beriman ya, kalau nggak beriman sih bodo amat ya. Ya ente ngajak perang sama Tuhan, sampai kapan juga ente keblangsak. Nah jadi itulah bahayanya riba atau dosa kecilnya itu kayak kita menyetujui, loh salah ya, menyetubui ibu kandung sendiri. Ya jadi kayak jinah lah gitu, itulah. Jadi walaupun seorang ibu sama anak laki-laki ya nggak boleh, apalagi udah besar, udah balik ya. Jadi apalagi ibunya bohai ya kan. Aduh, ya begitu. Ibu dengan anak laki-lakinya, begitu juga bapak-bapak dengan anak perempuannya. Kalau dia sudah balik, sudah besar, nggak boleh berdosa walaupun itu anak sendiri. Bahkan kita sering dengar, ya itulah di berita-berita menghamili, wah itu lebih parah lagi. Ya jadi itu guys, semuanya ada aturannya, bangun tidur semuanya, segala aspek semuanya itu diatur. Ya cuma satu-satunya agama yang mengatur segala aspek kehidupan. Oke kalau gitu, selamat beribadah, berpuasa, dan selamat berlebaran. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Salam sejahtera, sukses selalu. Oke cukup kan ya, intinya paham ya. Jadi kita selagi ada yang gratis di bank-bank kan banyak nih. Jadi manfaatin yang gratis. Kenapa kita harus ada yang mudah tapi riba gitu? Buat apa gitu? Sama aja kita sedekah pakai uang nyolong. Begitu biasanya. Jadi ya udahlah. Gitu aja, udah paham semua ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.